Apa kita ngobrol nih? Rasanya kok ini sih? Share. Share. Sudah dibuka nih, sudah dibuka ya. Diamnya. Nunggu ibu ya. Bentar. Juni dan Fikri. Langsung aja ya. Semangat ini. Mereka mau semangat. Kan udah jam 10, Bu. Iya. Ibunya udah ibu sih. Udah. Sudah? Udah. Sudah di masakmu, tapi belum masuk. Nggak tahu tuh.
Udah ya? Udah ya? Itu kakak aku Bu, nanti mama aku mah nyusul ya. Ya. Ini ada yang ini, ada yang nemenin. Ya baik. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya KS-nya sekarang dengan gendis. Baik, terima kasih Bu Yanti yang masih setia ya. Alhamdulillah. Dan juga Bu Kori. Dan juga ada siapa ini? Mama? Kakak atau Mama sebagai ya dari keluarga dari Gendis. Mangga silakan Gendis. Sebelumnya kita untuk keberkahan presentasi Gendis kita awalin membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Gendis dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gendis Lito Indraswari dari kelas 7. Kali ini saya akan mempresentasikan KHS saya tentang hijrah Rasulullah. Daftar isi: 1. Pelajaran yang diminati. 2. Refleksi diri terhadap sikap belajar. 3. Kekuatan dan kelemahan. 4. Rencana tindak lanjut. 5. Penutupan. Pelajaran yang diminati. Topik yang dipelajari: 1. Ada beriman kepada malaikat. 2. Birrul walidain. 3. Menghormati guru. 4. Hikmah dibalik kewajiban sholat. 5. Ketentuan sholat fardu. 6. Sholat berjamaah. 7. Tarikh sejarah Rasul hijrah. Tarikh Isra Mi'raj. 8. Praktek ibadah wudu dan sholat. Topik yang dipilih adalah PAI. Alasan memilih PAI. Pelajaran PAI, topik hijrah Rasulullah ini sangat menarik, mengajarkan saya tentang perjuangan Rasulullah mempertahankan Islam sehingga harus berpindah dari tanah kelahiran menuju Madinah untuk menjadikan Islam rahmatan lil alamin. A. Definisi hijrah. Hijrah Rasulullah adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah karena tekanan dari kaum kafir Quraisy dan menjadi titik awal penyebaran Islam yang lebih luas. Sebab hijrah. Rasulullah hijrah karena di Mekah sudah tidak aman atau tidak kondusif untuk menjadi tempat tinggal, berdakwah dan menjalankan Islam secara paripurna karena para kaum kafir Quraisy tidak menerima Islam dan lebih mempercayai agama yang dibawa oleh nenek moyangnya. Peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa saat hijrah adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berada di Gua Sur dan bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Menurut cerita, seekor laba-laba membuat jaring di pintu gua dan burung membuat sarang juga bertelur agar kaum kafir Quraisy mengira kalau Rasulullah tidak mungkin masuk ke gua itu. Dan Rasulullah dan Abu Bakar pun berhasil selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Explanation. Menurut pendapat saya, hijrah itu akan selalu berhubungan dengan kehidupan seorang muslim. Jika di masa Rasulullah hijrah adalah berpindah secara fisik ke tempat yang lebih baik dan meninggalkan harta benda, saudaranya, tanah yang dicintainya, dan seluruh kenangan tentang tanah kelahirannya, maka saat ini hijrah sangat dibutuhkan seperti yang saya pernah alami. Jadi kalau tidak salah, waktu saya SD itu, saya kan waktu TK kan suka dimanja gitu sama ayah saya. Jadi kebawa sampai SD. Terus pas awal-awal masuk SD itu harus ditinggal orang tua kan. Saya tuh di situ sempat nangis beberapa hari sampai harus ditemenin dulu dari awal saya masuk sampai pulang. Dan dari situ
saya tuh ngeliat kalau ayah saya tuh terganggu karena nggak bisa ngelakuin kerjaan yang harusnya dilakuin pas saya lagi sekolah. Jadi saya tuh berhijrah dari situ, saya beraniin diri buat sekolah tanpa ditemenin orang tua. Self knowledge, hikmah, melakukan dan melaksanakan apa yang Rasulullah ajarkan, karena dahulu saat hijrah Rasulullah sudah mati-matian memperjuangkan dan mengorbankan semuanya agar kita bisa menjalani semua dengan mudah saat ini. Oh ya belum. Bisa pertanyaan dari foto. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, gendis. Alhamdulillah. Ini ya, presentasinya sudah tenang, santai ya. Mengapa mengambil topik hijrah dari sekian banyak topik di PAI? Karena peristiwa hijrah itu menarik. Terus dimulai dari Rasulullah yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Terus Rasulullah tuh berperang melawan kafir Quraisy sampai sahabat-sahabatnya ada yang meninggal di peperangan itu. Nah itu tuh bikin saya terharu sama Rasulullah. Terus kadang kalau misalkannya saya lagi mendalami kisahnya tuh saya suka sedih gitu sama Rasulullah. Terus ya itu. Ada buku khusus tentang itu? Buku yang mana yang gendis baca? Ada, cuma nggak saya bawa. Oke, ya. Jadi begitu ya. Jadi bisa dari hijrahnya Rasulullah sebagai contoh ya bagaimana beliau meninggalkan hartanya, keluarganya ya untuk hijrah, untuk melaksanakan amar Allah ya. Dan bagaimana dampaknya bagi gendis terhadap perjuangan Rasulullah itu? Saya jadi semangat melakukan apa yang Rasulullah sunahkan, karena kan dulu Rasulullah teh udah mati-matian gitu ya, yang waktu Isra Mi'raj harusnya kan sholat itu 50 kali dalam sehari, terus sama Rasulullah ditawar terus sampai akhirnya cuma 5 kali. Nah jadi dari itu kan salah satu perjuangan Rasulullah juga. Dari situ saya juga jadi semangat melakukan sholat karena ingat apa yang udah Rasulullah perjuangkan untuk Islam. Ya, alhamdulillah. Kalau dari aspek saya adalah gendis adalah saat ini seorang pelajar, seorang murid. Apa dampak yang bisa gendis ambil dari hikmah hijrah ini bagi seorang pelajar? Kalau hijrah itu kan tadi saya udah bilang di zaman Rasulullah itu hijrahnya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya sebagai pelajar mungkin hijrahnya itu dari dari yang awalnya males-malesan, terus kalau belajar suka ngantuk, saya berhijrah dari situ jadi lebih semangat dan gak ngantuk lagi. Mungkin itu. Oke, berarti itu tekad gendis ya. Nanti sebentar lagi kan gendis akan merefleksikan tuh ya bagaimana belajar gendis selama ini gitu ya, agar menjadi lebih baik lagi, untuk hijrah lebih baik lagi. Seperti itu ya gendis ya. Iya. Momen yang paling apa yang membuat gendis tuh menyentuh gitu saat hijrah, momen yang mana? Yang waktu Rasulullah tuh mau saya lupa ya hijrahnya tuh kemana. Pokoknya di situ tuh Rasulullah dilemparin pakai batu, terus udah gitu sama malaikat ditawarin gunung yang ada di situ tuh diruntuhin biar orang-orang yang lemparin batu ke Rasulullah tuh kena azabnya. Cuman Rasulullah tuh nolak karena alasannya saya lupa. Pokoknya itu yang bikin saya terharu.
Ya, itu ya mulianya hati Rasulullah kita ya. Ya, Baik, Gendis, bagus. Terima kasih. Silakan, Bu. refleksi dan kekuatan. Bentar dong, Bu Yanti. Bu Yantinya boleh. Ya, saking semangatnya ya. Ya, terima kasih Bu Kari. Mangga silakan Bu Yanti sebagai pembimbing Gendis UKS hari ini. Baik. Menurut Gendis itu kan berarti hijrah itu penting ya. Nah, seberapa penting dalam keseharian sebagai pelajar gitu, sebagai seorang anak, hijrah itu seberapa penting? Sangat penting. Seberapa penting? Dalam hal apa pentingnya? Untuk perbaikan apa? Untuk perbaikan lebih ke sifat sih. Sifat, jadi gimana? Jadi yang lebih berkomitmen aja sama diri sendiri. Nah, oke. Apakah hijrah itu susah? Susah. Susah, tidak mudah. Iya. Upaya apa yang dilakukan oleh Gendis untuk menjalani hijrah itu supaya lebih bukan hanya sekedar kata-kata? Yang pertama mah kan niatin karena Allah. Terus kalau misalnya saya lagi males-malesan, biasanya suka diingetin gitu. Dulu kalau dibandingin sama Rasulullah, yang saya rasain sekarang mah nggak ada apa-apanya. Nah, gitu. Jadi itu ya yang dirasakan. Kalau dari buku yang dibaca sama Gendis, apakah hijrah itu adalah sesuatu yang baru pada masa Rasulullah atau gimana? Enggak sih, soalnya kan dari zaman Nabi yang sebelum Rasulullah juga udah berhijrah. Ya, udah berhijrah. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang baru ya, Iya. yang terus dilakukan gitu ya. Kemudian selain yang tadi di SMP misalnya, ini kan sudah hampir 1 tahun ya di kelas 7, pernah mengalami hijrah spiritual nggak? Apa itu? Kan kalau hijrah itu berpindah fisik kita ya. Kalau hari ini kan hijrah itu kita tidak pindah-pindah ya, mungkin pindah rumah sih iya ya bisa jadi hijrah. Nah, selama kelas 7, selama 1 tahun itu, apakah pernah mengalami hijrah secara spiritual? Spiritual tuh hal yang bersifat spirit di diri. Awalnya sebelum saya di Al-Kausar suka kalau sholat pernah cuman pura-pura gitu. Terus suka gak mau pernah sih diajakin sholat duha, cuma saya gak mau. Terus di Al-Kausar ini karena ada Bu Isor juga yang udah selalu ngingetin, jadi saya selalu sholat duha. Terus sholat 5 waktu juga dijaga. Jadi nggak pura-pura lagi ya. Ya, terima kasih Gendis. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yanti. Silakan Gendis dilanjutkan. Refleksi dan kekuatan diri. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan. 1. Astagfirullahaladzim. Bisa rajin menulis. 2. Bisa mendengarkan guru dengan baik. 3. Mudah memahami beberapa materi terutama PAI. Kelemahan. 1. Mudah mengantuk saat pelajaran. 2. Gampang kesal saat diingatkan. 3. Gampang bosan. Rencana tindak lanjut dari siswa. 1. Tidak begadang. 2. Mengatur waktu agar bisa belajar. 3. Tidak banyak mengobrol. Yang diharapkan dari orang tua. 1. Memberi dukungan akan minat dan cita-cita. 2. Bisa memberi semangat. 3. Mau membantu mengerjakan tugas. Yang diharapkan dari guru. 1. Tidak mengingatkan di depan umum karena bisa membuat siswa malu. 2. Selalu senyum saat mengajar. 3. Kalau mengingatkan jangan terlalu keras atau tegas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mangga silakan Ibu Elis, ada yang mau disampaikan untuk Gendis?
Masih mute, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Iwin, Bu Sur, Ibu Kori, terima kasih sudah memberi kesempatan saya hadir di sini. Qadarullah, saya nyambi ya sama mama yang lagi sakit dan mama dirawat cuman saya harus berbagi konsentrasi dengan gendis. Alhamdulillah gendis ya, mandiri menyiapkan segala sesuatunya. Jadi saya support dari jauh dan alhamdulillah saya percaya ibu guru di sekolah membimbing gendis dengan baik dan alhamdulillah gendis sudah mandiri, bisa diamanahi semakin baik setiap harinya. Barusan salah satu bukti bahwa dia sudah melakukan amanahnya dengan baik. Harapan dari saya juga kakak gendis yang kebetulan hadir. Tadi saya minta izin kakak gendis juga ikut karena khawatir koneksi internet di rumah sakit terganggu. Jadi saya mengharapkan tetap ada dari keluarga yang hadir. Jadi saya minta salah satu kakak gendis untuk ikut hadir. Ke depannya harapan saya untuk gendis mandiri lagi, bisa mengatur waktu, disiplin waktu dan bertanggung jawab saat ini untuk kedepannya cita-cita gendis bisa tercapai. Amin. Mama yakin gendis bisa. Yakin sama Allah ya gendis, bahwa Allah selalu ada buat gendis. Terima kasih guru semua. Assalamualaikum. Buat nenek gendis, semoga diberikan kesembuhan yang terbaik ya Bu ya. Dan buat ibu juga yang menjaga sehat, karena dibutuhkan nenek gendisnya. Baik, kakak Nova, barangkali ada mau disampaikan dari kakaknya, silakan, boleh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada ya semua pihak yang sudah memberikan gendis kesempatan untuk public speaking di hari ini. Karena ya faktanya ya yang namanya public speaking ini kan memang kepake banget, apalagi hal-hal seperti presentasi ini tuh nggak sekali doang, nanti di depannya bakal ada lagi, kuliah bakal ada lagi, dan kedepannya di dunia kerja juga bakal ada lagi. Makanya dari itu saya sangat bersyukur gendis ini dan semua murid di sekolah ini diberikan program seperti ini. Dan harapan saya untuk kedepannya ya gendis semakin soleha, semakin disiplin, dan jujur saja mungkin pengalaman berbicara di depan seperti yang sekarang ini uncomfortable, dia sangat tidak nyaman untuk orang yang pertama kali ngakuin itu. Cuma harapannya dari sini ke depan gendis semakin berani ngomong di depan, makin pede dan makin ya confident dalam expressing apa yang dia ingin ekspresikan. Terima kasih Kak Nova. Gitu ya, coba pede ya. Baik, silakan di.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau yang tipe mungkin di tulisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Jadi kok, aduh udah diselesaikan. Udah dibetulin Ibu. Foto dulu ya. Foto dulu. Oleh Ketiga ya. gini tuh. Aku sendiri. Sini tuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Dadah Mama. Dadah Mama. Lalu buat nenek yang gendut. Ya, terima kasih Bu Eli. Terima kasih ya Kak Nova. Panggil Jundi, langsung aja gitu. Jundi. Mau langsung apa break dulu, Bu? Oh, Ibu mau break dulu mah enggak? Mau break dulu Bu Kori? Langsung aja Boleh break jual dulu. lagi. Nyiapin bekal anak dulu bentar. Oh iya, boleh. Bentar ya. Bu Eli sehat-sehat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. langsung ini ceria, udah selesai ini. Ya lah. Pasti. Masalah aku kontrol.